Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadlan Laja, mahasiswa semester 5 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas B. Di sini saya akan membuat video pembelajaran di mana saya mengambil topik pembahasan yang berjudul itu metode pembelajaran di pesantren. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pesantren. Secara etimologi, perkataan pesantren berasal dari akar kata santri dengan awalan P dan akhiran an yang berarti tempat tinggal santri. Selain itu, asal kata pesantren terkadang dianggap gabungan dari kata san yang artinya manusia baik dengan suku kata ira yang artinya suka menolong, sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik. Kemudian Profesor John berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Kemudian pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki kekhasan tersendiri dan berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya dalam menyelenggarakan sistem pendidikan dan pengajaran agama. Selanjutnya, metode pembelajaran di pesantren. Metode merupakan salah satu komponen pendidikan yang dapat menciptakan aktivitas pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien. Tujuan pendidikan dapat tercapai apabila metode yang digunakan betul-betul tepat. Metode dapat berarti cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Dalam bahasa Arab, untuk menyebutkan metode digunakan istilah tarikah atau uslub yang menurut Al-Jurjani berarti segala sesuatu yang memungkinkan untuk sampai dengan benar pada tujuan yang diharapkan. Sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren memiliki beberapa metode pembelajaran, antara lain sorogan, bandongan atau wetonan, halaqah, metode hafalan atau tahfiz, metode muazzakaro atau batsul masail. Para santri yang mondok maupun santri kalongan sama-sama belajar pada tempat dan waktu yang sama. Metode pertama yaitu metode sorogan. Metode sorogan yaitu murid secara perorangan dengan guru atau dikenal juga dengan metode individual. Metode ini merupakan bagian yang paling sulit dari keseluruhan metode pendidikan Islam tradisional, sebab sistem ini menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan, dan disiplin pribadi santri. Meski demikian, sistem ini merupakan sistem yang paling efektif agar santri memiliki kemampuan menguasai pembelajaran dengan sangat efektif. Karena dalam sistem sorogan ini dilakukan santri secara individu dan ada kesempatan langsung bertanya pada kiai atau ustadz jika ada permasalahan atau kesulitan yang dipahami. Kemudian metode yang kedua yaitu metode bandongan atau seringkali juga disebut sistem weton. Dalam sistem ini, sekelompok murid mendengarkan seorang guru yang membaca, menerjemahkan, menerangkan, dan seringkali mengulas buku-buku Islam dan bahasa Arab. Setiap murid memperhatikan bukunya sendiri dan membuat catatan-catatan tentang kata-kata atau buah pikiran yang sulit. Kelompok kelas dari sistem bandongan ini disebut halaqah, yang arti bahasanya lingkaran murid, atau sekelompok siswa yang belajar di bawah bimbingan seorang guru. Metode yang ketiga yaitu metode halaqah adalah merupakan kelompok kelas dari sistem weton atau bandongan. Halaqah yang berarti lingkaran murid atau lingkaran belajar santri. Pelaksanaan metode ini beberapa orang santri dengan jumlah tertentu membentuk halaqah yang dipimpin langsung oleh seorang kiai atau ustadz atau santri senior untuk membahas dan mengkaji suatu persoalan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, para santri dengan bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan ataupun pendapatnya.
Dengan demikian, halaqah juga memiliki makna diskusi untuk memahami isi kitab, bukan untuk mempertanyakan kemungkinan benar salahnya yang diajarkan kitab. Metode ini lebih menitik beratkan kepada kemampuan perseorangan dalam menganalisis dan memecahkan suatu persoalan dengan argumen logika yang mengacu pada kitab-kitab tertentu. Kemudian metode yang keempat yaitu metode tahfiz atau hafalan. Metode ini adalah metode yang diterapkan di pesantren-pesantren. Umumnya dipakai untuk menghafal kitab-kitab tertentu, atau juga sering dipakai untuk menghafal Al-Quran, baik surat pendek atau secara keseluruhan. Metode hafalan ini juga diharuskan kepada santri dalam membaca teks-teks bahasa Arab secara individual dan biasanya digunakan untuk teks saja, seperti Aqidah Al-Awam, Awamil, Imrithi, Alfiyah, dan Hidayat Al-Sibyan. Kemudian metode yang kelima yaitu metode Mu'adzakaro atau Batsul Masail. Metode ini adalah metode pertemuan ilmiah yang membahas masalah diniyah, ibadah, akidah, dan masalah agama pada umumnya. Metode ini digunakan dalam dua tingkatan. Pertama, diselenggarakan oleh sesama santri untuk membahas suatu masalah agar terlatih untuk memecahkan masalah dengan menggunakan rujukan kitab-kitab yang tersedia. Kedua, muzakarah yang dipimpin kiai, di mana hasil muzakarah santri diajukan untuk dibahas dan dinilai dalam seminar. Biasanya dalam muzakarah ini berlangsung tanya jawab dengan menggunakan bahasa Arab. Kelompok muzakarah diikuti oleh santri senior dan memiliki penguasaan kitab yang cukup memadai karena mereka harus mempelajari sendiri kitab-kitab yang ditetapkan kiai. Metode-metode yang telah dijelaskan merupakan sebagian dari metode-metode yang diterapkan di pesantren. Artinya, selain dari metode di atas, masih ada metode lain yang lazim digunakan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.